Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pada malam hari ini adalah pembahasan yang cukup menarik untuk kita bahas karena bicara tentang akidah. Salah satu keimanan kita kepada hari akhir, salah satunya bicara tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi kisah Ya'juj dan Ma'juj juga sangat erat kaitannya dengan seorang raja yang sangat besar, yang Al-Quran mengkisahkan walaupun hanya sedikit, yakni tentang Raja Dzulqarnain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menceritakan tentang hubung kait antara Ya'juj dan juga Ma'juj dengan Dzulqarnain, maka saya akan urut kisah ini berdasarkan Al-Quran yang terdapat dalam Suratul Kahfi. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang siapa sebenarnya Raja Dzulqarnain itu. Kenapa disebut Dzulqarnain? Hidup di zaman siapa dia? Kemudian apa sepak terjangnya? Dan apa hubung kait beliau dengan Ya'juj dan juga Ma'juj? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa kalau kita menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran, maka akan dapat pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Dan sungguh pada kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran itu ada pelajaran besar, khususnya kita yang memiliki akal yang sehat. Bahkan salah satu faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengkisahkan kisah-kisah dalam Al-Quran, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadah. Dan begitulah kami kisahkan kepadamu ya Muhammad tentang habar-habar para utusan, tidak lain dan bukan hanya untuk menetapkan dan memberikan ketenangan kepada hatimu. Karena dengan kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim banyak pelajaran yang diambil oleh Rasul sepanjang perjalanan dakwahnya, dan itu juga berlaku kepada kita umatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kisah Dzulqarnain dulu sebelum kita masuk kepada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Dzulqarnain ini sebenarnya dikisahkan dalam Al-Quran karena ada sebab turunnya. Di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrik itu berupaya untuk mencegah dakwah Rasul dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan cara mencari orang yang cerdas, orang yang berilmu untuk meruntuhkan dakwah. Jadi mencari dalil kepada orang alim, tapi bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran untuk meruntuhkan dakwah.
Jadi orang-orang musyrik itu orang-orang bodoh, karena tidak diturunkan kepada mereka kitab-kitab dari langit. Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, diturunkan padanya Taurat dan Injil. Sehingga orang-orang musyrik ini, pembesar-pembesar mereka datang ke Madinah, kemudian bertanya kepada orang Yahudi tentang sosok orang yang mengaku nabi di daerahnya, maksudnya Nabi SAW. Maka orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrik, kalau memang orang yang mengaku nabi di daerahmu betul-betul seorang nabi, tanyakan kepadanya 3 perkara. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Apa 3 soalan yang akan ditanyakan, yang diajarkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik untuk ditanyakan kepada Rasul? Yang pertama, akhbirna an fityatin dhahabu fi dhahril awal qad kanat lahum qisatun ajibah. Tanyakan kepada orang yang ngaku nabi itu tentang beberapa anak muda di zaman awal-awal yang mereka memiliki kisah yang ajaib. Siapa anak-anak muda itu? Kemudian yang kedua, akhbirna an rajulin tawafan balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Tanyakan juga kepada orang yang ngaku nabi itu tentang seorang laki-laki yang berkeliling dunia sampai ke arah barat dan sampai ke arah ujung daripada timur. Kemudian yang ketiga, akhbirna anir ruh wa mahi. Tanyakan juga kepada dia tentang apa itu ruh. Akhirnya orang-orang musyrik sudah mendapatkan apa yang mereka kehendaki untuk ditanyakan kepada Nabi SAW, bukan untuk mencari kebenaran. Tidak. Mereka hanya hendak menghalang-halangi dakwah Rasul saja supaya didustakan manusia. Akhirnya para pembesar Quraisy sesampainya di Mekah, mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya kami memiliki 3 soalan. Kalau engkau sanggup menjawab, maka engkau adalah seorang nabi, amanna bik, pasti kami akan beriman kepadamu. Tapi kalau engkau tidak sanggup menjawab, memang engkau ini nabi palsu, pendusta. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, silahkan tanyakan saja. Maka kemudian orang-orang musyrik ini bertanya tentang 3 soalan tadi. Saking senangnya Nabi SAW, kalau seandainya Rasul bisa menjawab 3 soalan itu, mereka akan beriman. Nabi SAW menjanjikan dengan kata-katanya, sa'ukhbirukum ghadan, besok saya kabarkan jawabannya. Dan Nabi SAW lupa mengatakan insya Allah. Saking senangnya Nabi SAW sampai tidak mengatakan insya Allah, hanya mengatakan baik, besok saya akan jawab pertanyaan. Rupanya gara-gara Nabi SAW tidak mengucapkan insya Allah, akhirnya Allah uji keesokan harinya. Tidak ada Jibril yang datang memberitahu jawabannya. 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, sampai 15 hari. Sehingga mulai orang-orang musyrik menganggap bahwa Nabi ini seorang pendusta, khianat, janji malah diingkari.
Dari situlah Nabi SAW sesak dadanya. Akhirnya pada hari ke-15 malaikat Jibril turun dan menurunkan surah Al-Kahfi. Dan ini sebagai jawabannya. Adapun anak-anak muda yang berada di zaman awal yang mereka terjerembab dalam gua, mereka adalah Ashabul Kahfi, yang Allah firmankan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa anak-anak muda yang terjerembab dalam Al-Kahfi, gua yang dalam itu, warraqim, Raqim itu papan yang ada nama-nama Ashabul Kahfi, itu disebut Raqim, dan itu tertera di dinding depan gua Al-Kahfi itu. Dan mereka adalah tanda-tanda kebesaran kami yang luar biasa, yang ajaib. Adapun anak muda yang berkeliling dunia sampai mencapai ujung barat dan ujung timur, ujung selatan dan ujung utara, adalah Dzulqarnain, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang siapa Dzulqarnain. Kata Allah, katakan ya Muhammad kepada mereka, saya akan cerita, saya akan bacakan kepada kalian sedikit dari cerita Dzulqarnain. Kata-kata minhu itu menunjukkan sedikit, karena memang Al-Quran tidak panjang lebar menceritakan Dzulqarnain, tidak sebagaimana cerita Ibrahim, cerita Nabi Musa dan yang lain. Hanya cuplikan kecil. Tapi itu sudah menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy. Adapun ruh, maka Allah katakan, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Rabbmu. Karena ruh itu sampai hari ini walaupun teknologi sudah canggih, nggak ada yang bisa mendeteksi ruh itu seperti apa. Sehingga ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebab cerita Dzulqarnain itu dari sebab turunnya ayat ini dari pertanyaan orang-orang Quraisy. Dan subhanallah ikhwan, gaya dakwah orang-orang Quraisy itu ditiru oleh sebagian orang-orang yang tidak suka dengan dakwah. Terkadang ada orang jahil, dia ingin menghancurkan dakwah. Caranya apa? Bertanya kepada orang alim, tetapi yang tidak sepakat dengan orang alim yang hendak dijatuhkannya. Dia hanya minta fatwa saja. Setelah dapat fatwa bukan diamalkan, tapi untuk menjatuhkan lawan. Makanya banyak orang-orang alim yang alimnya itu bukan untuk memperbaiki manusia, terkadang untuk memecah belah manusia. Dan mereka adalah ulama su', ulama-ulama yang jelek. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Cerita tentang Dzulqarnain. Dzulqarnain ini menjadi khilaf para ulama, apakah dia seorang raja, apakah dia malaikat, apakah dia seorang wali. Karena memang kisah Dzulqarnain ini kisah yang unik sekali. Bahkan Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada penguasa yang mampu menguasai sebagian besar dunia kecuali hanya 4 orang saja, yang 2 mukmin dan 2 kafir. Pertama, yang mukmin adalah Raja Sulaiman. Sulaiman menguasai sebagian besar dunia.
Kemudian yang kedua, Dzulqarnain. Adapun yang kafir, yang pertama adalah Namrud, dan yang kedua Bukhtun Nasr. Ada yang mengatakan Al-Iskandar Al-Maqduni, tapi yang masyhur adalah Bukhtun Nasr. Dan keduanya kafir, baik Namrud ataupun Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina itu. Lah salah satunya adalah Dzulqarnain. Dia penguasa yang berhasil menguasai barat dan timur, selatan dan utara, sehingga kemudian menjadi khilaf apakah dia seorang nabi, apakah dia seorang wali, ataukah dia malaikat. Ada yang mengatakan dia adalah malaikat, tetapi pendapat ini tentu sangat jauh sekali. Ada yang mengatakan dia seorang nabi berdasarkan zahir Al-Quran, karena dia diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu Allah. Siapa yang beriman maka akan diperbaiki, siapa yang kufur maka akan disiksa dan diazab. Dan nanti saya akan jelaskan tentang rihlah beliau. Tapi pendapat yang masyhur, dan ini pendapat yang banyak dikuatkan para ulama, seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwa dia adalah rajulun saleh, orang yang sangat soleh sekali, dan dia seorang raja dan penguasa dunia. Itulah Dzulqarnain. Lalu hidup di masa siapa Dzulqarnain ini? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini hidup di masa Nabi Khidir, bahwa Khidir pernah berjumpa dengan Dzulqarnain di Baitul Maqdis, kemudian diangkat menjadi menterinya, menjadi penasehatnya. Akhirnya Dzulqarnain pun keliling dunia bersama Khidir. Ada yang berpendapat seperti ini, tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama yang banyak. Apalagi pendapat ini sampai mengatakan Khidir tidak mati sampai hari ini. Kemudian yang kedua, dan ini yang dikuatkan para ulama, juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ia hidup di masa Nabiullah Ibrahim, bahkan dia pernah tawaf bersama Ibrahim dan juga Ismail di Ka'bah. Bahkan dikatakan Ibrahimlah yang menjadikan Dzulqarnain ini masuk ke dalam agama tauhid. Yang dengan itu akhirnya Dzulqarnain berdakwah keliling dunia. Ini salah satu pendapat Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam fatwa Nur ala Darbi, di mana Ibnu Utsaimin mengatakan huwa malikun salihun kana ala ahdil khalil Ibrahim. Dia adalah raja yang saleh, hidup di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa yuqalu annahu tafa ma'ahu bil baiti fallahu a'lam. Bahkan dikatakan dia pernah tawaf bersama Ibrahim di Baitullah, Allahu a'lam. Itu perkataan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Baik, kenapa dia disebut Dzulqarnain? Dzu itu artinya pemilik, Qarnain itu dua tanduk. Kenapa disebut pemilik dua tanduk? Ada yang mengatakan bahwa kenapa raja tersebut digelari pemilik dua tanduk, atau dalam bahasa Arabnya Dzulqarnain. Pendapat yang pertama, karena dia memakai mahkota, dan dalam mahkotanya itu berbentuk dua tanduk.
Jadi ada tanduk dalam mahkotanya dari kanan dan kiri dari tembaga. Ada yang mengatakan disebut Dzulqarnain karena dia pernah dipukul sebelah kanannya, kemudian mati dan terluka. Kemudian Allah hidupkan kembali, kemudian dipukul lagi oleh kaumnya, kemudian mati dan kemudian dihidupkan kembali. Ada yang berpendapat seperti itu, ya terima saja, namanya pendapat. Makanya disebut Dzulqarnain. Ada yang mengatakan karena bentuk kepalanya seperti dua tanduk, ada tanduknya di kepalanya. Dan tentu ini ba'id, sangat jauh. Dan pendapat yang terakhir inilah yang banyak dikuatkan para ulama. Disebut Dzulqarnain karena dia ketika berdakwah mengajak manusia ke dalam tauhid, maka dia berjalan ke arah barat sampai ujung terbenamnya, dan ke arah timur sampai tempat terbitnya. Dan tempat terbit serta tempat terbenamnya itu disebut qarnai syaitan, dua tanduk setan. Makanya Nabi SAW melarang jangan sholat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari, karena ketika itu muncul dua tanduk syaitan. Maka ketika Dzulqarnain berdakwah sampai ujung barat, sampai terbenam matahari, bahkan sampai ujung timur, sampai terbitnya matahari, berarti dia melakukan kedua perjalanan, kedua tanduk syaitan, sehingga akhirnya dia digelari sebagai raja pemilik dua tanduk ataupun Dzulqarnain. Ini yang paling akrab mungkin, ya, yang paling dekat berdasarkan nas Al-Quran. Bagaimana perjalanan beliau ke ujung barat dan timur itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perjalanan Dzulqarnain ini adalah perjalanan yang luar biasa. Seorang raja yang seluruh kekayaannya, seluruh hidupnya hanya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Makanya kalau kita cerita para raja, saya kira di negeri kita saja cerita para raja banyaknya. Ada Raja Majapahit, ada raja ini, raja itu. Di negeri kita paling banyak cerita raja itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya apabila kita cerita tentang Raja Dzulqarnain, sesungguhnya tidak ada kisah yang lebih indah, yang lebih baik melebihi kisahnya Raja Dzulqarnain. Karena banyak ibrah dan pelajaran. Bahkan kisah Dzulqarnain ini sangat menginspirasi bagi dakwah Nabi SAW. Karena turunnya cerita Dzulqarnain ini di saat sulit-sulitnya Nabi dalam berdakwah. Jadi ketika Nabi SAW mengalami keperitan dakwah, kesulitan dakwah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat dan menceritakan tentang kisah Dzulqarnain, seolah-olah turunnya ayat ini memberikan solusi kepada Nabi SAW dalam dakwahnya. Bahkan disebutkan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam sirah nabinya, ada pelajaran besar. Kenapa kisah Dzulqarnain ini diturunkan kepada Nabi SAW di saat kesulitan Rasul dalam berdakwah? Apa hikmahnya? Beliau mengatakan, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Rasul bahwa kelak kekuasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sama dengan kekuasaan Dzulqarnain. Ketika Dzulqarnain berkuasa sampai ujung barat dan timur,
maka kelak juga apa yang dibawa Nabi SAW pun akan sampai kepada ujung barat dan timur. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha zawaliyal ardu fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah lipatkan bumi, kata Nabi SAW kepadaku, sehingga aku melihat ujung barat dan ujung timur. Padahal Rasul tidak pernah seperti Dzulqarnain ke ujung barat dan timur, kan? Rasul tidak pernah ke Indonesia saja, nggak pernah. Tapi Nabi SAW diperlihatkan ujung barat dan timur, seolah-olah kekuasaan Nabi SAW akan sampai ke ujung barat dan ujung timur. Dan itu menjadi sebuah kenyataan. Islam hari ini berada di mana-mana. Di daratan Eropa, Afrika, Asia, semua ada Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah hikmahnya tentang kisah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang nasab beliau, nasabnya Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain ini? Siapa namanya? Keturunan siapa dia? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini satu di antara raja-raja Yaman. Artinya dia bukan raja di luar daripada Arab, tapi Dzulqarnain itu raja Arab karena berasal dari Yaman. Karena rata-rata raja Yaman itu kalau menggelari rajanya selalu diawali dengan kalimat Dzu, seperti Dzu Nuwas yang pernah menguasai Himyar Yaman, ya. Maka raja-raja yang diawali dengan kalimat Dzu berarti menunjukkan raja itu adalah raja Yaman, dan dia keturunan dari kabilah Qahtan, dan kabilah Qahtan itu keturunan daripada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Dan ini pendapat yang kuat, karena banyak orang-orang yang kemudian meneliti, membaca, berusaha untuk menggali siapa Dzulqarnain itu, sehingga kemudian muncul katanya Dzulqarnain itu adalah seorang raja yang pernah hidup di Cina. Dan tembok yang dibangun untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu ya tembok Cina itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Sehingga kemudian orang-orang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu orang Cina karena temboknya di sana. Ya. Satu. Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu satu raja yang pernah menguasai Persia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunani, murid daripada Aristoteles, seorang pencetus filsafat Yunan. Dan ini ada ulama yang mengatakan seperti ini. Dan ini banyak sekali yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan yang pernah menguasai Cina, menguasai India, kemudian juga pernah menguasai Persia dan Romawi. Jadi kekuasaannya besar Iskandariyah Yunan ini, Al-Maqduni ini. Tapi pendapat ini dibantah para ulama. Salah satunya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membantah. Kenapa? Karena jarak antara munculnya Raja Dzulqarnain dengan Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan ini jauh sekali. Iskandariyah ini datang setelahnya 2000 tahun. Karena dia hidup di zaman yang dekat dengan Isa bin Maryam. Dan dia adalah murid daripada Aristoteles.
Yang kedua bantahannya, Al-Iskandariyah Al-Maqduni atau Al-Yunan ini, dia seorang kafir. Tetapi Dzulqarnain adalah raja yang beriman, bukan raja kafir. Yang ketiga, Dzulqarnain orang Arab. Adapun Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan bukan orang Arab, tapi orang Mesir. Dan inilah yang kemudian dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Katsir, dan juga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala membantah pendapat bahwa Dzulqarnain itu adalah Raja Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan, karena itu hidup di zaman mendekati Isa bin Maryam. Sementara pendapat yang kuat sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Ibrahim. Nggak ketemu. Dari sini Dzulqarnain, Raja Iskandariyah lah. Tidak ada hubung kait antara Iskandariyah dengan Dzulqarnain. Ada sebuah asar dari turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, walaupun asar ini fihi nazar, ada pandangan para ulama, bahwa usia dakwah daripada Dzulqarnain itu 500 tahun. 500 am. 500 tahun dia berdakwah. Dan wajar, karena usia zaman dulu kan panjang-panjang, lain dengan usia umat sekarang. Pakai di zaman itu pernah ada seorang wanita menangisi anaknya yang meninggal. Dia menangis di kuburan karena meninggal anak. Saking sayangnya kepada anaknya, dia menangis di kuburan. Akhirnya dikatakan kepada ibu tersebut, "Kenapa Anda menangis wahai ibu?" Maka ibu itu mengatakan, "Ya, aku baru saja kemalangan, anakku meninggal dunia. Baru saja anakku meninggal dunia dan aku sedih karena peninggalannya." Akhirnya kemudian ditanyakan, "Berapa usia anakmu yang meninggal itu?" Maka ibu tersebut mengatakan, "Sittina sana, 60 tahun." 60 tahun masih bayi. Di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang janggutnya sudah sampai pusat, dah kakek. 60 tahun dah mau mati. Ya kan? Akhirnya orang ini mengatakan, "Jangan sedih wahai ibu, karena kelak akan datang sebuah umat yang usianya itu baina sittuna was sab'in, baina sittina was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja, dan itu usia kita umat Islam." Maka sang ibu tersebut sontak saja kaget dan merasa heran dan mengatakan, "Lau a'tanillahu umrahum, kalau Allah berikan umur mereka yang 60 tahun kepadaku, aku akan jadikan 60 tahun itu untuk sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lihat, ya usia dulu panjang-panjang, sehingga wajar kalau Dzulqarnain juga keliling dunia sampai 500 tahun, berarti usianya di atas itu kan. Ini satu cerita, namanya asarnya fihi nazar, ya bisa benar bisa salah, karena ada penelitian tentang riwayat. Karena dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan secara detail, karena boleh jadi karena tidak ada manfaat penyebutannya. Akhirnya Al-Quran hanya menyebutkan hal-hal yang penting yang bisa dijadikan ibrah dan pelajaran bagi pembacanya. Taib. Itu sedikit muqaddimah tentang siapa Dzulqarnain. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Al-Kahfi, ayat yang ke-83. Ayat yang ke-83 Allah katakan, "Yas'alunaka an dzil qarnaini." Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang siapa Dzulqarnain itu. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan ya Muhammad,
saya akan bacakan kepada kalian minhu, dari sedikit kisahnya saja. Dzikra, penyebutannya tidak banyak, hanya sedikit. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah para nabi. Ada yang panjang lebar, dari kecil, remaja, dewasa sampai tua dijelaskan. Seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, diceritakan dari kecil sampai tua. Ada yang diceritakan secara global saja. Salah satunya adalah kisah Dzulqarnain, hanya cuplikan saja. Tapi ada nabi-nabi yang kita kenal namanya, termasuk salah satu nabi daripada nabi-nabi 25 nabi dan rasul yang disebutkan nama dalam Al-Quran. 18 namanya terdapat dalam surah Al-An'am, dan lebihnya tersebar dalam beberapa surat, sehingga sempurna 25 nama nabi dan rasul. Itu pun tidak semua diceritakan. Seperti Dzulkifli, tidak ada ceritanya, hanya namanya saja disebut. Yasa, ada namanya disebut, tapi tidak ada ceritanya dalam Al-Quran, baik sedikit ataupun banyak. Dari sini menunjukkan bahwa Allah berfirman, Allah mengatakan, rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada rasul-rasul yang kami ceritakan kisahnya, tapi ada juga rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kisahnya. Tapi kita wajib beriman adanya para rasul dan nabi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna, sesungguhnya, makkanna, sesungguhnya kami, makkanna lahu, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan lahu kepada siapa? Dzulqarnain. Makkan itu artinya kekuatan, kekuasaan, kehebatan untuk menjadi raja. Apa sebabnya? Sebabnya wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepada Dzulqarnain ini jalan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi kalau Sulaiman ingin membangun sesuatu, dia sudah punya para arsiteknya. Kalau dia ingin menyerbu sebuah kaum, sudah siap para tentara-tentaranya. Kalau dia ingin membuat pengairan, kalau di Batam mungkin kayak ATB gitu kan, sudah ada ahli airnya. Kalau ingin membuat jalan, sudah ada ahli jalannya. Kalau ingin membuat persenjataan, sudah ada ahli senjatanya. Pokoknya segala sesuatu yang dikehendaki Dzulqarnain ada jalannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Dzulqarnain untuk kepentingan dakwah. Nih yang menjadikan Allah makkanna lahu fil ard. Kami berikan kekuasaan yang besar di permukaan bumi kepada Dzulqarnain ini. Dan ini sebuah pelajaran bahwa kalau seorang penguasa ingin berkuasa dengan kuat dan tidak bisa ditumbangkan, maka dia harus mengikuti firman Allah Azza wa Jalla, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dia harus punya orang-orang pakar-pakar, harus dekat dengan dia. Pakar ekonomi, pakar politik gitu kan, pakar hubungan antara dalam negeri dan luar negeri, dan pakar-pakar yang lainnya. Kalau dia memiliki pakar-pakar itu dan sesuai dengan bidangnya, maka dia akan kokoh menjadi penguasa. Tapi kalau dia kemudian mencomot menteri asal saja, yang penting bapak senang umpamanya ya, atau mengambil orang-orang dekat yang penting mendukung dia, nah itu tidak akan inna makkanna lahu fil ardh. Jadi betul-betul harus orang-orang ahlinya seperti Dzulqarnain.
baru penguasa itu akan kuat kekuasaan. Kemudian Allah mengatakan fa'atba'a sababa, maka mulailah Dzulqarnain mengikuti satu jalan. Ingat, perjalanan Dzulqarnain dalam berdakwah ini banyak sekali. Tapi Al-Quran hanya menceritakan 3 perjalanan dakwahnya saja. Karena ini yang paling vital, yang paling penting, dan banyak pelajaran yang kita bisa petik, khususnya bagi Anda para penguasa. Karena ini seorang raja. Kalau Anda ingin menjadi penguasa negara, hendaklah pelajari kisah Dzulqarnain. Karena ini contoh bagi para raja. Sebagaimana pernyataan dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tidak ada kisah yang terbaik para raja melebihi kisahnya Dzulqarnain. Perhatikan perjalanan pertama. Allah mengatakan, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiyatin wa wajada indaha qauman qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna fa amma qala amma man zalam fa sawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nuqra. Perhatikan ini perjalanan pertama Raja Dzulqarnain. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Ketika dia sampai kemana? Ainin. Ain itu maksudnya lautan. Hamiyatin maksudnya yang bentuknya seperti lumpur hitam. Jadi beliau mengarah ke arah barat karena terbenam matahari di situ. Terbenam matahari di mana? Di barat. Pertama kali perjalanan Dzulqarnain kemana? Ke arah barat. Dia berjalan ke arah barat. Dan di sini Allah mengatakan ainin hamiyah, maksudnya lautan yang menghitam seperti lumpur hitam. Karena begini ikhwan, matahari itu awalnya putih, kemudian semakin mengarah ke barat menjadi kuning, kemudian semakin tenggelam menjadi merah, kemudian ketika tenggelam menjadi hitam karena muncul malam. Itulah disebut ainin hamiyah. Dan disitulah ujung daripada barat, karena sudah tidak ada jalan lain, sudah ujungnya, selebihnya nggak ada tanah lagi, lautan semuanya. Lah Dzulqarnain sampai di ujung barat. Disitulah Dzulqarnain. Ikhwan, ini Dzulqarnain itu berjalan ke sana kemari hanya untuk memperbaiki. Dan ini percontohan penguasa, percontohan presiden, percontohan seorang raja. Walaupun Dzulqarnain itu sudah kaya raya, kaya harta, kaya jabatan, kaya pasukan, buat apa lagi? Sudahlah, duduk-duduk saja, kan begitu. Ya. Sekarang saja seperti itu, baru menjabat maaf, baru sekelas wali kota atau bupati saja gitu kan. Kadang-kadang kalau safar kemana-mana tidur saja. Udah sampai, sudah. Dia nggak tahu jalannya bolong, ada polisi tidurnya, jalannya rusak tuh nggak tahu nih. Harusnya jangan tidur, lihat, wah ini jalan perlu diperbaiki, ini jalan nggak bagus nih. Kemudian melewati desa-desa, ini kayaknya ada ketertinggalan, harus dimajukan nih. Harusnya seperti itu. Ya. Lah Dzulqarnain ini, dia kalau masuk ke sebuah desa dan desa itu ada ketertinggalan, dimajukan. Apa yang kalian butuhkan? Kalian butuh kedokteran? Kami letakkan di para dokter, ajarkan mereka kesehatan. Kalian perlu untuk pembangunan, nih saya letakkan arsitek, ajari mereka bagaimana cara membangun rumah dan gedung. Jadi sifatnya seperti itu. Dzulqarnain ini hanya memperbaiki. Kalau sudah baik tempat tersebut, daerah tersebut, diletakkan orang-orangnya, kemudian dia jalan lagi. Sampai akhirnya, sampai di ujung barat, ketemu sebuah kaum yang tidak punya agama.
kaum yang zalim, dan tidak ada kezaliman yang paling besar melainkan kesyirikan. Kaum yang sangat pendosa, melakukan keharaman, pencuri, pembunuh. Lah Dzulqarnain ini mendapatkan kaum di arah barat seperti itu. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat ini, ya Dzulqarnaini, wahai Dzulqarnain, wahai Raja Dzulqarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Terserah engkau. Apakah engkau mau menghukum orang-orang jahat ini, orang-orang zalim ini, orang-orang yang tidak beriman ini, ataukah engkau ingin berbuat baik kepada mereka? Terserah. Maka Dzulqarnain mengatakan, amma man zalam, adapun orang yang zalim, adapun orang yang menyekutukan Allah, yang suka membunuh, yang suka mencuri, yang suka melakukan keharaman, fasawfa nu'adzibuhu, kami akan azab dia, kami akan hukum dia, thumma yuraddu ila rabbih, setelah itu kami serahkan kepada Rabbnya, fayu'adzibuhu adzaban nuqra, kelak Rabbnya akan mengadab boleh jadi lebih dahsyat dibandingkan azabku kepada mereka. Tetapi sebaliknya, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaan al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun yang nurut dengan perintahku, akhirnya beriman, beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik, dan kami katakan kepadanya, dari perkara kami mudahkan segalanya. Jadi kalau memang dia mengikuti dakwah Dzulqarnain, mau mentauhidkan Allah, mau melakukan amal saleh, mau melakukan amal kebaikan, dan mengikuti arahan-arahan Dzulqarnain, maka Dzulqarnain akan membangun qaryah tersebut, daerah tersebut akan dibangun, akan difasilitasi, akan dibangun dan ditebarkan pendidikan, dakwah, pembangunan dan yang lainnya. Itulah Dzulqarnain. Dia tidak diam, dia jalan-jalan ke sana kemari, dan itu salah satu sifat seorang penguasa. Harus jalan-jalan melihat kondisi rakyatnya. Lihat Ibnul Khattab, Umar Ibnul Khattab. Malam-malam dia malam-malam keliling melihat rakyatnya, sehingga pelajaran karena dia suka jalan malam, melihat-lihat rakyatnya, baik yang senang ataupun yang susah, banyak melahirkan undang-undang, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang kemudian sangat bermanfaat untuk rakyatnya. Hanya karena jalan-jalan terinspirasi akhirnya. Ya, seperti itu. Dan Umar kalau jalan-jalan melihat rakyatnya tidak bawa wartawan, tidak diliput. Besoknya keluar Umar jalan-jalan menyambangi kaum muslimin yang ada di sini, bagi-bagi sembako. Nggak ada. Umar tidak masuk media. Lain dengan penguasa sekarang ya. Masuk parit saja ada wartawan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang raja jalan ke sana kemari. Inilah yang pertama perjalanan siapa? Dzulqarnain ke arah barat. Baru kemudian Allah mengatakan, summa atba'a sababa. Baru kemudian Dzulqarnain berjalan ke arah lain. Ke arah mana? Allah mengatakan, hatta idza balagha matli asy-syamsi, sampai ketika Dzulqarnain sampai di arah terbitnya matahari. Kalau tadi terbenam kan, matahari kan terbenam itu dari atas bawah sampai terbenam, seolah-olah matahari masuk ke dalam laut. Tidak.